Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Ada pertanyaan yang masuk tentang tata cara i'tikaf yang benar. Ini pertanyaan singkat, tapi jawabannya butuh agak panjang. Ana bacakan saja hadis-hadis terkait dengan masalah i'tikaf yang ada di dalam kitab Umdatul Ahkam, dan Ana akan coba jelaskan sesingkat mungkin. Ya, karena melihat hadis-hadis itu insya Allah lebih mudah untuk dicerna. Yang pertama dari Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan bahwasannya baginda Rasulullah SAW kana ya'takifu fil ashr awakhir min Ramadan. Kebiasaan beliau i'tikaf di 10 yang terakhir bulan Ramadan hatta tawaffahu Allah taala, sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti cara i'tikaf yang benar pertama adalah mengerjakannya di 10 yang terakhir bulan Ramadan. Berarti bulan Ramadan itu ada 10 3 kali. 1 sampai 10, 11 sampai 20 dan 21 sampai yang terakhir. Kemudian di dalam hadis yang lain wa fi lafdin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan. Jadi kebiasaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah i'tikaf pada setiap bulan Ramadan. Fa idza shallal ghadat jaa makanahu alladhi i'takafa fi. Jika sudah selesai sholat subuh maka Rasul mulai mendatangi tempat yang bakal dipakai i'tikaf. Jadi i'tikaf kapan mulainya? Seusai sholat subuh. Berarti masuknya setelah sholat subuh. Ini pendapatnya Hanabilah. Adapun jumhur ulama mereka mengatakan mulainya ketika maghrib, ya, bukan subuh. Jadi misalnya hari ini adalah hari Selasa, maka mulainya i'tikaf itu malam Selasa kemarin habis maghrib. Adapun dalam mazhab Hanabilah berdasarkan hadis ini, maka mulainya adalah subuh tadi. Ya, gambarannya seperti itu. Kemudian hadis berikutnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan bahwasannya beliau ibunda turajilun Nabi, pernah nyisiri kepalanya Rasul SAW wa hiya haid, padahal ibunda dalam kondisi haid. Wa huwa mu'takifun fil masjid, dan Nabi SAW sedang i'tikaf di dalam masjid. Wa hiya fi hujratiha, dan ibunda sedang berada di kamarnya. Yunawiluha ra'sah, memegang kepalanya sambil menyisiri rambutnya. Wa fi riwayatin wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insan. Jadi Nabi tidaklah keluar dari masjid masuk ke rumahnya kecuali jika ada hajat manusia, kebutuhan manusia seperti makan, minum dan yang lainnya. Wa fi riwayatin anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, bahwasanya ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, inni kuntu la adkhulul baita lil hajah. Jadi aku masuk ke dalam rumah karena ada hajat. Ya, waktu itu sedang i'tikaf ya. Wal maridu fi, dan di dalam rumah ada orang yang sakit. Fama as'alu anhu illa wa ana ma'ruf. Maka aku tidak bertanya kepadanya kecuali dalam kondisi aku juga jalan saja. Nah, yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis ibunda Aisyah radhiyallahu anha di antaranya bahwasanya orang i'tikaf di dalam masjid itu boleh ngobrol. Tetapi ketika keluar masjid ada udzur, maka tidak boleh ngobrol. Kalaupun ngobrol harus dalam kondisi apa? Sambil jalan, tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Makanya tadi disebutkan ibunda Aisyah masuk ke dalam rumahnya karena ada hajat, ternyata ada orang sakit. Maka disapa sambil jalan, wa ana marah. Saya sambil berjalan. Nah, kapan orang i'tikaf itu boleh keluar dari masjid? Jika ada hajat, makan, minum, cuci baju, jemur baju, atau hajat yang lainnya, maka diperbolehkan. Jika itu bukan hajat, maka tidak diperbolehkan. Jika orang sakit apakah hajat? Bukan. Maka dia butuh syarat sebelum masuk i'tikaf, bikin syarat terlebih dahulu. Maka itu baru diperbolehkan. Nah, itu yang bisa diambil faedahnya dari hadis yang kedua tadi. Kemudian hadis yang berikutnya
dari ibunda Safiyah bintu Huyai radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan bil masjid. Adalah Nabi SAW sedang dalam kondisi i'tikaf di dalam masjid. Fa'ataituhu azuruhu lailan fahaddathtuhu. Maka aku mendatangi beliau, aku jenguk beliau, aku ziarah beliau ketika malam hari. Maka aku berbincang-bincang dengan baginda Nabi SAW. Thumma qumtu li anqaliba. Maka seusai itu aku berdiri untuk kembali pulang ke rumah. Faqama ma'i liyaqlibani. Maka Rasul pun berdiri mengantar aku untuk pulang. Wa kana maskanuha fi dari Usamah bin Zaid. Dan rumahnya ibunda Safiyah itu ada di rumahnya Usamah bin Zaid. Famarra rajulani minal ansar. Maka ketika Rasul mengantar Safiyah, dan waktu itu ada 2 orang laki-laki dari kalangan Ansar. Falamma ra'aya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra'a fil masyi. Maka tatkala 2 orang Ansar ini melihat Rasulullah sedang bersama ibunda Safiyah radhiyallahu anha, maka mereka berdua segera cepat-cepat ingin meninggalkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala ala rislikuma. Maka Rasul menegur, santai, enggak usah cepat-cepat. Ala rislikuma. Innaha Safiyah bintu Huyai. Ini yang bersama aku ini adalah Safiyah bintu Huyai. Faqala subhanallah. Maka 2 sahabat Ansari berkata apa? Subhanallah, ya Rasulullah. Faqala, maka Rasul menjawab, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu memang dia berada di aliran darah anak Adam. Wa ini khiftu an yaqdhifa fi qulubikuma syarran au qala syai'a. Dan aku khawatir setan nanti bisa meniupkan sesuatu yang buruk ke dalam hati kalian berdua. Saya khawatir seperti itu. Nah, yang bisa kita ambil faedahnya terkait dengan tata cara i'tikaf di dalam hadis ini apa? Yaitu ketika berada di dalam masjid itu boleh berbincang-bincang. Berarti kalau orang itu bawa HP, boleh enggak chattingan dengan HP-nya? Boleh, tapi di dalam masjid. Kalau di luar, maka itu tidak boleh. Kalau sampai dia berbincang-bincang di luar, walaupun dengan HP chattingan, maka i'tikafnya batal. Maka nanti masuk mulai i'tikaf yang baru. Dan i'tikaf yang paling afdal, paling sempurna, 10 hari non-stop ini yang paling sempurna. Ya, ini yang paling bagus. Kenapa? Karena baginda Rasul SAW itu setiap tahunnya itu i'tikaf 10 hari full di bulan Ramadan di yang terakhir. Dan itu wasiatnya beliau alaihi salatu wassalam. Nah, tadi ada pertanyaan. Tadi kan baginda Rasul keluar ngantar Safiyah keluar masjid dan ada 2 sahabat yang melihat Nabi berbincang. Apa enggak batal i'tikafnya? Jawabannya tidak. Mengantar istri pulang ke rumah itu hajat. Itu adalah hajat. Dan tadi ada 2 sahabat Ansar yang seperti itu. Nah, ini kalau tidak segera diklarifikasi akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka Rasul mengajak berbicara, ala rislikuma, innaha Safiyah, ini Safiyah. Cuma sekedar apa? Biar tidak ada suudzon nanti. Kenapa? Ya karena setan ini melekat pada diri kita di aliran darah. Nah, itu kira-kira terkait tentang tata cara i'tikaf yang sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan singkat ya, tapi bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab.